Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel Bergoto Tendo. Hari ini kita akan berbicara mengenai seputar tentang tenda lipat. Tenda lipat itu seperti yang di belakang saya. Jadi dilipat-lipat seperti ini. Biasanya banyak dipakai oleh para lapakers, baik yang jualan di pinggir jalan, Sunmore, Car Free Day, atau event-event bazar. Nah, itu untuk tenda lipat itu saya bedakan ada di beberapa, yaitu yang pertama yaitu di ketebalan besi maksudnya. Jadi ketebalan besi itu ada yang 0,4, 0,6, 0,8, sekarang ada yang 1,2. Jadi semakin konsekuensinya semakin tebal itu juga akan semakin berat, tapi juga kekuatannya juga semakin baik. Gitu. Kemudian di ukuran tenda lipat itu sekarang ada yang 1,5 kali 1,5, 2 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4,5, 3,6. Jadi ada beberapa ukuran, bisa disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya masing-masing. Nah, kebanyakan sih pemakainya di ukuran 2 kali 2 sama 2 kali 3. Nah, gitu. Kemudian merek ya. Merek itu ada macam-macam sih sebenarnya, karena merek itu tergantung dari pemesannya yang di Indonesia. Nah, ada yang pakai merek Rainbow, Alpha, ada yang Diamond Pro. Nah, kalau saya lebih suka membedakannya di ketebalan besinya, karena kalau untuk merek itu bisa maklon, jadi yang pemesannya di sini itu bisa pesan merek ya, kayak di belakang ini. Nah, ini punya Diamond Pro. Nah, dia Diamond Pro itu besinya yang ini, yang putih, ini yang premium lah, gitu, yang paling bagus pada waktu itu. Kemudian bila Anda akan memakai tenda lipat, pastikan Anda udah tahu resikonya, yaitu satu, karena dibilang resiko karena tenda lipat ini kan sifatnya portable, jadi dia punya batasan kekuatan dan batasan penggunaan. Nah, itu yang Anda harus pahami. Yang pertama adalah resikonya adalah pasti patah itu karena apa? Kalau tenda lipat biasanya yang saya ketahui patahnya itu ada dua, air hujan sama angin. Nah, air hujan itu biasanya itu terjadi pada tenda-tenda yang ukuran besar, jadi 3 kali 3 ke atas. Jadi ukuran yang besar itu biasanya kalau hujannya gede, airnya akan nandon di atas terpalnya, karena terpalnya itu mungkin pemasangannya kurang bagus, jadi dia ngelendong ini, atau mungkin bahannya kayak sudah mulai aus. Nah, gitu, dia ngelendong begini. Ketika air itu tidak cepat dibuang, maka akan membebani rangkanya. Jadi semakin lama akan semakin berat. Bila sudah mencapai kekuatan maksimalnya, dia akan patahnya bisa di rusuknya atau di tiangnya. Nah, itu air hujan. Jadi kalau air hujan, usahakan air yang tertampung di atas tenda, di atas atap, segera dibuang secepat mungkin. Jadi tidak usah nunggu sampai banyak, langsung ketika sudah mulai nandon gini cepat dibuangnya pakai ujung yang tumpul ya, jangan yang lancip, karena kalau lancip takutnya nanti itu udah tekanan di tendanya besar, kena ujung lancip, nanti akan bocor dan pecah atapnya
Kemudian angin ya, angin itu biasanya anginnya kencang banget biasanya tuh, tenda itu bisa terbang. Punya saya kemarin event terakhir di Kopassus itu ada 2 yang terbang, sudah dipasak tapi kondisi kontur tanahnya itu lembek, jadi pasaknya itu enggak makan lah istilahnya kan gitu. Gitu. Jadi kalau Anda perkirakan cuacanya berangin, pastikan pakai tambahan itu aja, pasak sama tali. Jadi nanti masangnya kayak tenda pramuka atau tenda peleton TNI itu. Jadi ditarik. Jadi semakin cari dasaran yang bisa menahan beban dari tenda. Kalau mamanya kita pasang di atas beton atau aspal pakai pemberat, nah itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang itu tetap terbang, ya itu sudah takdir. Oke, kemudian pin-pinnya. Jadi penting kalau mamanya tenda lipat itu ada pin-pinnya. Pin-pinnya itu ada di dalam. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di dalam itu biasanya kalau kita nggak perhatikan berkarat, lama-lama bisa patah. Kalau yang di luar, yang model premium itu dia kan model kayak knop gitu kan. Nah, itu ada ada pegasnya. Jadi kadang-kadang kalau kita masangnya nggak pelan-pelan atau nggak diperhatikan pasti patah. Lumayan karena kalau yang premium itu satu slot pinnya itu 50 ribuan. Oke, kemudian apa ini? Risiko selanjutnya yang pasti Anda perhatikan, semakin besar tenda lipat resikonya semakin besar. Nah, perhatikan bagaimana cara mengakalinya, ya tadi seperti tadi, pasang atapnya yang bagus jadi ketat, kemudian beri pasak atau pemberat bila anginnya cukup besar, atau kalau tadi yang hujan tadi usahakan dibuang. Kalau tenda Anda mungkin tidak dibongkar pada malam hari, lebih baik diturunin. Nah, diturunin sampai base yang paling rendah lah. Nah, jadi nanti kekuatannya itu tidak menumpuk aja di rangka, di rusuknya bisa ketemu juga di tiangnya. Kemudian, oke, itu. Selanjutnya mengenai harga ya. Harga tenda lipat itu bervariasi dari 500 sampai 600 ribu sampai 2 juta. Nah, nanti tergantung ukuran, tergantung dari kualitas besinya sama kualitas atapnya. Nah, biasanya semakin yang banyak dipakai sekarang itu yang di 420. Nah, jadi kalau ngomongnya Anda mau beli yang baru, pastikan atapnya pakai apa, di 420, di 300 atau 600, di 1000 dan lainnya. Oke, demikian dari harga. Kemudian tips untuk memilih tenda lipat ya. Tips memilih tenda lipat: 1, sesuaikan ukuran tenda lipat Anda dengan ukuran lapak Anda. Jadi ada beberapa kasus sudah beli ternyata lapaknya kekecilan, atau kalau kebesaran masih oke lah. Kalau kekecilan ini nggak bisa dipakai, mubadir, berjual lagi harganya turun jauh. Nah, jadi pastikan dulu ukurannya berapa. Jadi ukurannya itu kan kalau tenda lipat udah pasti, sampai kalau 1,5 x 1,5, 2x2, 3x3, Anda ukur dulu lapaknya berapa, pastikan dengan panitia atau yang punya tempat, oke, kita pakai ini ya, seperti itu. Kemudian sesuaikan budget ini kan, dari beberapa tenda tadi Anda bisa memilih kan. Kalau dengan budgetnya minim bisa pakai yang 0.4, cuma yaitu semakin tipis besinya, otomatis juga resiko patahnya juga semakin besar gitu. Kemudian sesuai budget, Anda bisa berhitung mau pakai jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau Anda makainya jangka panjang kayak saya persewaan tenda gitu,
lebih baik pakai yang bagus sekalian. Nah, pakai yang bagus atapnya, pakai yang bagus rangkanya. Jadi penggunaan bisa lebih panjang gitu. Kalau Anda pengennya cuma eventnya 1-2 kali, mau pakai yang tipis juga monggo. Nah, nanti kalau mau jual lagi ya itu tergantung dari kita masing-masing lah. Kemudian sorry ada iklan sedikit. Kemudian pilihan selanjutnya adalah mau beli yang baru atau yang beli yang second. Nah, kalau saya yang baru seperti yang tadi kita terangin, harganya segitu. Kalau yang beli second, kalau yang second yang pasti kemungkinan besar rangkanya masih bagus, rata-rata rangkanya masih bagus. Nah, atapnya itu biasanya udah jebol. Nah, jadi kalau mamanya Anda mau beli tenda yang second, pastikan dulu rangkanya. Kalau bisa datang langsung, cek rangkanya, cek pin-pinnya, cek kaki-kakinya, gitu. Cek pemasangannya bagaimana, gitu. Kemudian cek atapnya. Atap itu Anda perkirakan mau bisa dipakai udah berapa lama, perlu perbaikan atau enggak. Apakah bila Anda beli atap yang baru dengan rangka yang second, harganya gimana dengan rangka yang baru, dengan beli yang baru, seperti itu. Anda bisa hitung sendiri bagaimana bagaimana pengaturan budget Anda gitu. Demikian beberapa bahasan tentang tenda lipat. Semoga ya ini sesuai dengan yang saya tahu ya. Jadi kemungkinan besar ada teman-teman yang lain yang punya bahan yang lebih tentang pengetahuan saya tentang tenda lipat. Ya monggo, ini hanya untuk sudut pandang yang lain dari saya. Demikian dari saya, terima kasih telah menyimak. Bila ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom komen, atau bisa Anda WA saya langsung di nomor telepon yang ada di deskripsi. Nah, demikian, terima kasih, tetap semangat, semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa berwirausaha dengan normal seperti sebelum pandemi. Terima kasih, salam sukses.